Hello student, how are you today? Semuanya pagi ini dalam keadaan baik ya. Semuanya tetap semangat, lebih giat belajar supaya menjadi anak yang pintar. Terutama hari Senin kita akan mengikuti ujian mid semester. Pagi ini kita akan bertemu lagi dalam muatan pembelajaran matematika. Oke, perhatikan ya. Oke, perhatikan pembelajaran kita kali ini rasio atau perbandingan. Apakah rasio atau perbandingan itu? Rasio digunakan untuk membandingkan beberapa jumlah atau kuantitas satu sama lain. Rasio yang paling sederhana adalah membandingkan dua nilai, namun membandingkan 3 nilai atau lebih juga mungkin untuk dilakukan. Oke, perhatikan ya. Pembelajaran kita akan kita buat membandingkan 2 nilai dan membandingkan 3 nilai. Oke, perhatikan selanjutnya ya. Oke, nanti sebelum mengerjakan tugas, catat dulu pengertian rasio ini di buku catatan, baru nanti mengerjakan tugas ya. Oke, perhatikan contoh. Contohnya juga dicatat. Perhatikan contohnya. Rasio dapat ditulis dengan kata-kata atau dengan simbol. Misalnya, jika terdapat 4 anak laki-laki, perhatikan ya, di sini ada 4 anak laki-laki. Anak laki-laki itu yang memakai topi. Coba perhatikan, itu ada 2 di barisan atas dan 2 di barisan paling bawah. Jadi ada 4 laki-laki. Dan 8 anak perempuan. Perhatikan di sebelah kiri dan kanan laki-laki itu ada 2 perempuan 4. Oke, di bawahnya lagi di sebelah kanan dan kirinya ada juga 2 perempuan. Berarti 4 di barisan atas dan 2 di barisan bawah. Jadi jumlahnya semua 8. Laki-lakinya 4, perempuannya ada 8. Paham ya? Oke, perhatikan. Dan 8 anak perempuan dalam sebuah kelompok tari. Maka rasio anak laki-laki terhadap anak perempuan adalah 4 berbanding 8 atau 1 berbanding 2. Perhatikan perbandingannya ya. Laki-laki itu ada 4, perempuan ada 8. Jadi 1 dibanding 2. Kalau laki-laki itu 1, perempuannya ada 2. Itu perbandingannya ya. Oke, perhatikan. Ditulis menggunakan simbol sebagai berikut. Perhatikan ya. 4 berbanding 8. 4 itu maksudnya anak laki-laki, 8 itu anak perempuan. Oke, jadi setelah itu sama dengan 1 berbanding 2. Dari mana dapat 1 berbanding 2? 4 dibagi 4 sama dengan 1. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi perbandingannya di situ ya. 4 berbanding 8 sama dengan 1 berbanding 2. Rasio biasanya dituliskan dalam bentuk titik 2. Jadi titik 2 itu kita baca berbanding ya, atau perbandingannya. Gunakan perkalian dan pembagian untuk menaikkan atau menurunkan rasio. Misalnya 4 berbanding 8. Jadi masing-masing angka bisa dibagi dengan 4. Maka hasilnya 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Jadi 1 berbanding 2. Oke, dituliskan 1 berbanding 2. Paham ya? Oke, kita masuk contoh. Semuanya fokus, perhatikan ya. Membandingkan lebih dari 2 benda, misalnya, perhatikan ya. Jadi kita akan membandingkan perbandingan umur ayah, ibu, dan Edo. 8 berbanding 7 berbanding 3. Jika umur Edo 11 tahun, berapa jumlah umur ketiganya? Oke, perhatikan. Jumlah umur per umur Edo. Oke, perhatikan. Jadi jumlah umur tadi yang di atas dikatakannya 8 berbanding 7 berbanding 3. Jadi jumlah umur kita jumlahkan ya. 8 ditambah 7 ditambah 3 per 3. Oke, jadi umur Edo ya per 3. Selanjutnya, jumlah umur per umur Edo. Jadi jumlah umur per umur Edo itu perhatikan ya, umur Edo kan 11. Jadi kita buat dari situ jumlah umur per 11 karena umur Edo dikatakan 11. Oke, jadi jumlah keseluruhan tadi 18 per 3. Oke, perhatikan.
Jumlah umur 11 dikali 18 sama per 3 sama dengan 66. Dari mana dapatnya 66 anak-anak Miss? Itu dikalikan. 11 dikali 88 sama dengan 11 dikali 18 sama dengan 198. Jadi setelah dapat hasil perkalian dari 11 dikali 18, kita bagikan 3. Jadi 11 dikali 18 sama dengan 198 dibagi 3, itulah maka dapat 66 tahun. Oke, jadi itulah perbandingan tadi ya. Oke, perhatikan. Untuk selanjutnya, oke, perhatikan. Siapa anak-anak Miss yang di rumah yang belum ambil buku paket dari sekolah, silahkan diambil buku paket ya. Oke, tugas kita buku tema 2. Buku tema 2 ya, perhatikan itu sudah ada. Buku tema 2 halaman 135 nomor 1 dan nomor 2. Kerjakan contoh soal itu, boleh perhatikan contoh yang sudah Miss jelaskan. Jadi kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Sekali lagi Miss ingatkan, siapa yang belum ambil buku paket, silahkan disuruh orang tuanya supaya diambil buku paket ke sekolah. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kerjakan dengan rapi. Kerjakan di buku PR Matematika, salin contoh dan pengertian rasio tadi ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. See you again student.